Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembelajaran untuk bidang studi matematika. Sebelum saya melanjutkan, semoga semuanya dalam pembelajaran hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita mempelajari ini, semoga pada hari ini kalian semua dalam mempelajari nilai limit fungsi dapat memahaminya dan dapat melaksanakan dari tujuan kalian untuk bisa mempelajari materi di hari ini. Di pokok bahasan yang sekarang dibahas adalah nilai fungsi aljabar, limit fungsi aljabar. Limit fungsi secara intuitif. Nah, di sini misalkan ada seorang perenang dan akan meluncur dari tangga. Nah, ini misalkan digambarkan di sini dengan menggunakan sumbu koordinat atau grafik yang mana menggunakan sumbu X. Nah, ini yang ke atasnya adalah yang vertikal, ini sumbu Y. Nah, perenang atau yang akan meluncur dari papan luncur ini, perenang harus menaiki tangga dulu setinggi 6 meter. Nah, sehingga di sini di ujungnya perenang itu akan meloncat atau melompat ke air, yang mana airnya ini sebagai dasarnya di sumbu X. Nah, ini atau lintasan loncatan atletnya atau perenangnya menuju air di sini. Sehingga di sini digambarkan oleh sumbu X. Nah, lantainya. Nah, di sini secara intuitif bahwa suatu fungsi mungkin tidak terdefinisi pada suatu titik tertentu, namun nilai fungsi pada titik tersebut dapat ditentukan menggunakan konsep limit kiri dan limit kanan. Nah, istilah limit kiri dan limit kanan ini bisa dikatakan dengan nilai pendekatan dari arah yang bernilai negatif atau dari arah yang bernilai positif. Nah, ini limit kanan istilahnya. Nah, untuk limit kanan di sini dapat dibaca limit kiri dan limit kanan. Nah, ini cara pembacaannya. Kalian perhatikan. Misalkan F sebuah fungsi yang memetakan F ini terhadap R. Nah, sehingga R dipetakan lagi terhadap L dan C. Nah, di mana anggota himpunan atau L dan C ini merupakan anggota himpunan bilangan real. Ini yang pertama atau A, dibacanya limit fungsi fx untuk x mendekati C ada jika dan hanya jika limit fungsi fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Nah, ini secara dengan kalimat terbaca nanti dengan notasi matematikanya. Ini yang di B. Limit fungsi mempunyai sifat limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C
sama dengan L. Saya ulangi, di mana ini limit kiri dan limit kanan. Nah, di poin B ini, kalau tadi saya sengaja membacanya, ini tidak disebutkan. Nah, ini adalah menunjukkan limit kiri yang nilainya negatif. Nah, ini limit kanan yang nilainya positif. Nah, di sini saya ulangi, yang menunjukkan limit kiri dan limit kanan di poin B. Limit fungsi mempunyai sifat limit fungsi f(x) untuk x mendekati c sama dengan L. Jika dan hanya jika limit fungsi f(x) untuk x mendekati c dari kiri. Nah, sama dengan limit fungsi f(x) untuk x mendekati c dari arah kanan, sama dengan L. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini limit kanan atau limit kiri, bahwa untuk nilai C-nya ini berpangkat negatif, dan yang ini menunjukkan dari arah kiri pendekatannya. Jadi, limit ini tidak pernah mengenai atau hanya mendekati saja, yaitu misalkan 0 itu menuju ke angka 1, tetapi tidak pernah sampai, sehingga 0 itu dapat mendekatinya dari atau dengan mencapai 0,99999 dan seterusnya. Walaupun mendekati ke angka 1 itu, tapi tidak pernah sampai. Nah, ini namakannya limit. Nah, dari limit kanan ini kalian perhatikan tandanya ini bernilai positif atau pangkatnya positif. Nah, ini untuk yang membedakan bahwa ini limit kanan atau ini limit kiri yang pangkatnya tandanya negatif. Itu bisa kalian pahami. Contoh, di sini ada gambar yang mana di sini tentukan nilai limit berikut. Nah, cara membacanya dari soal A, limit fungsi Gx. Ulangi ya, di soal yang A ini, limit fungsi Gx untuk x mendekati min 2. Contoh soal berikutnya. Cara membacanya, limit fungsi Gx untuk x mendekati 2. Nah, dari sini perhatikan gambarnya bahwa y itu sama dengan gx. Nah, gx atau fungsi gx, y sama dengan fungsi gx. Ini menunjukkan arahnya. Nah, selanjutnya ini cara membacanya saya ulangi, kalian harus paham dan harus bisa membaca notasinya atau algoritmanya. Di sini limit fungsi Gx untuk x mendekati min 2 di contoh soal yang kedua. Yang B, limit fungsi Gx untuk x mendekati 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat fungsi limit. Nah, sifat-sifat fungsi limit di fungsi aljabar ini kalian harus paham cara membacanya dan harus betul-betul mengingat atau bisa dihafal dari sifat-sifat limit yang saya akan contohkan dalam membacanya. Sifat-sifat limit fungsi yang A atau yang satu, limit K untuk X mendekati C sama dengan K. Yang kedua atau B, limit X untuk X mendekati C sama dengan C. Yang C sekarang, limit K
kali fungsi fx untuk x mendekati c sama dengan k kali limit fungsi fx untuk x mendekati c. D. Limit fungsi fx ditambah fungsi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c ditambah limit fungsi gx untuk x mendekati c. E. Limit fungsi fx dikurangi fungsi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c dikurangi limit fungsi gx untuk x mendekati c. F. Limit fungsi fx kali fungsi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c kali limit fungsi gx untuk x mendekati c. Bagian G. Limit fungsi fx dibagi fungsi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c dibagi limit fungsi gx untuk x mendekati c. Selanjutnya H. Limit fungsi fx pangkat n untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c pangkat n. I. Limit akar fungsi fx pangkat n untuk x mendekati c sama dengan akar limit fungsi fx untuk x mendekati c pangkat n. Saya ulangi dari dua sifat yang ini pembacaannya. Limit fungsi fx pangkat n untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c pangkat n. Limit I. Limit akar fungsi fx pangkat n untuk x mendekati c sama dengan akar limit fungsi fx untuk x mendekati c pangkat n. Nah, itulah cara membaca dari notasi matematik di sifat-sifat fungsi aljabar. Kita lanjutkan ke berikutnya. Contoh sekarang sifat-sifat dari limit fungsi. Contoh soal, diketahui limit fungsi fx untuk x mendekati 3 sama dengan 6. Dan limit fungsi gx untuk x mendekati 3 sama dengan min 1. Nah, maka tentukanlah limit fungsi fx ditambah 2 untuk x sama dengan 3. Nah, selanjutnya B, contoh soal B atau yang diminta dari soal, tentukan limit fungsi fx dibagi 3 kali fungsi gx untuk x mendekati 3. Nah, ini contoh soal bentuk dari sifat-sifat fungsi limit.
atau limit fungsi. Nah, di mana dalam penyelesaiannya ini menggunakan sifat-sifat dari fungsi limit. Nah, selanjutnya, nilai limit atau ini selanjutnya ada nilai limit meliputi nilai limit fungsi, meliputi nilai limit fungsi dengan substitusi langsung. Caranya yang kedua, nilai limit tak tentu, menyelesaikannya. Yang ketiga, nilai limit fungsi dengan strategi khusus atau beberapa caranya. Nah, ini secara langsung substitusi langsung. Ini contohnya ya. Nilai limit fungsi dengan substitusi langsung. Nah, ini sifatnya digunakan jika X sama dengan C disubstitusikan ke fungsi fx dan diperoleh fungsi C sama dengan L sama dengan suatu nilai tertentu, maka limit fungsi fx untuk X mendekati C sama dengan fungsi fc. Contoh, ini dari sifat ini dapat diterapkan di sini. Contohnya, limit X dikurangi 3 untuk X mendekati 1 sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Jadi, ini disubstitusi langsung nilai X-nya yang di sini menuju atau mendekati 1. X-nya ini diganti atau disubstitusi dengan nilai 1. Maka, X-nya ini sama dengan 1. Ini tetap tidak berubah. Ini konstantanya. Jadi, 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Nah, ini contoh penyelesaian dengan substitusi langsung. Contoh berikutnya. Limit X pangkat 2 dikurangi X dikurangi untuk X mendekati 2. Maka nilai X yang 2 ini atau yang mendekati 2 ini disubstitusi terhadap X di sini atau variabel di sini, variabel X-nya yang bernilai pangkat 2, maka di sini variabel X-nya diganti jadi nilainya 2 yang pangkatnya 2. Ya, X ini adalah variabelnya ini. Di sini jadi nilainya 2 sama. Semua yang bernilai atau variabel X-nya ini bernilai 2. Itulah dengan dinamakan substitusi langsung. Nah, ini sehingga didapatkan 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 4 dikurangi 2 dan selanjutnya dikurangi 2 sehingga hasilnya 0. Nah, sekarang ada yang dinamakan nilai tak tentu. Nah, ada beberapa nilai tak tentu. Di antaranya yaitu 0/0 atau tak hingga dibagi tak hingga dan tak hingga dikurangi tak hingga. Nilai limit fungsi dengan strategi khusus memfaktorkan. Nah, strategi ini digunakan apabila dengan substitusi langsung limit fungsi fx dibagi fungsi gx untuk x mendekati a diperoleh nilai tak tentu dan fungsi fx dan fungsi gx mempunyai faktor sama. Nah, fungsi ini dapat disederhanakan dengan menghilangkan faktor yang sama. Contoh soal. Nah, di sini limit tentukan nilai limit berikut. Yang A, limit 3 dikurangi X
dibagi X pangkat 2 dikurangi 9 untuk X mendekati 3. Contoh B, limit X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 6 dibagi X pangkat 2 dikurangi 1 untuk X mendekati 1. Nah, ini contoh-contoh soal yang menggunakan sifat-sifat dari sifat limit fungsi. Nah, ini adalah bahasan yang akan datang. Mungkin kalian bisa memahaminya dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Maka kalian perlu memahami sifat-sifat fungsi yang tadi sudah saya sampaikan dengan cara membacanya yang benar. Maka kalian harus perhatikan dan memahami sifat-sifat dari fungsi limit tersebut. Nah, 9 sifat tersebut kalian harus diingat, bisa semuanya paham dengan cara membacanya. Nah, ini untuk bisa menyelesaikan soal yang akan kalian pelajari. Kalau kalian tanpa bisa menghafal semua sifat-sifat fungsi limit tersebut, maka kalian akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang akan kalian pelajari. Demikianlah pembelajaran pada hari ini atau pada kesempatan ini kita akhiri. Semoga kalian semua dapat mempelajarinya dan memahami semua materi yang tadi disampaikan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.